Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam renungan awal pekan ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus kita nikmati dan kita rasakan di awal pekan ini, yang akan menuntun kita di sepanjang minggu ke depan. Sebelum kita menjalani sepekan ini, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami akan beraktivitas hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Biarlah berkat dan anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Ungkapan syukur terus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami belajar untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dengan melihat bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah. Kami mengucap syukur, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu meneguhkan kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia." Bagian firman Tuhan ini merupakan kesimpulan bagaimana penderitaan kehidupan sebagai seorang Kristen. Ini dicatat di dalam perikop pasalnya yang keempat, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, yaitu mengalami penderitaan. Ini bukanlah suatu yang mengherankan, sebab Tuhan kita sendiri pernah mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Bapa. Sebab itu kita sebagai pengikut Kristus, kita menghadapi penderitaan sebagai ujian atas iman kita. Kita harus melihat penderitaan itu sebagai bagian dari harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, adakah orang yang bersedia dengan senang hati menerima penderitaan? Siapakah yang dengan sukarela menjalani proses yang menyakitkan dalam sebuah penderitaan? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersedia menjalani penderitaan. Namun, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tidak menolak penderitaan itu, bila itu merupakan konsekuensi karena kita berpihak pada kebenaran. Untuk itu kita perlu mengingat bahwa jika kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita juga akan ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita Kristus. Ayatnya yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Ini merupakan berkat karena menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus sejati. Dan penderitaan kita terjadi karena kita diidentifikasi dengan Kristus. Dengan penderitaan yang kita alami itu, kita bisa memuliakan Tuhan karena apa yang Dia lakukan bagi kita dan melalui kehidupan kita. Namun ada juga penderitaan yang terjadi karena orang melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ayat yang ke-15 berkata, "Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau." Jadi, penderitaan semacam itu datang sebagai konsekuensi atas tindakan dosa yang telah mereka perbuat. Penderitaan semacam itu hanya akan membawa kesedihan dan kepahitan serta tidak bermanfaat. Lebih dari itu, penderitaan karena dosa tentu saja mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan juga dapat dilihat sebagai upaya pemurnian dari Allah. Karena penderitaan berguna untuk pembentukan karakter dan pengokohan iman kita. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Dia, agar Dia menganugerahi kita kuasa yang memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang. Jalanilah kehidupan kita dalam sepekan ke depan. Jika ada pergumulan penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi karena kita mengikut Kristus, karena kita mau hidup di dalam kebenaran, biarlah penderitaan itu memberikan sukacita bagi kita, karena kita mengambil bagian untuk berbuat baik
kepada Pencipta yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani penderitaan di dunia ini dengan tetap terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terus melakukan perbuatan yang baik. Karena kami tahu penderitaan kami menghasilkan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Tolong kami untuk menikmati setiap peristiwa-peristiwa menyedihkan, menyakitkan bagi kami dengan melihat Tuhan di dalamnya. Terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan sepanjang minggu ini. Pelayanan Tuhan berkati semua. Dan biarlah kami terus belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupan kami dari hari ke hari, agar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jalanilah pekan ini dengan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Shalom.